Segala yang pernah terjadi di antara kita merupakan suatu lembaran kisah kehidupan yang bahagia. Aku ingin tetap mengenangnya. Aku ingin semua kan terulang, walau hanya sejenak. Kita bertemu, saling pandang dalam diam dan tersenyum seperti dulu. Kini kau terasa jauh, menghilang menembus malam di batas alam hayalku. Oh, seakan tak mampu ku raih lagi dirimu cintaku. Kau pergi bersama sejuta anganku, bersama sejuta rinduku. Walau ternyata itu yang terbaik bagi kita berdua. Ku ingin tetap aku ingin semua walau hanya sejenak kita bertemu, saling pandang dalam diam dan tersenyum. Oh kekasihku, aku ingin tetap, aku ingin semua walau hanya sejenak kita bertemu, saling pandang dalam diam dan tersenyum seperti dulu. Aku ingin semua walau hanya sejenak kita bertemu, saling pandang dalam diam dan tersenyum. Oh kekasihku, segala yang pernah terjadi, kisah kehidupan Ya, selamat pagi mitra perempuan, baik Anda semua yang hadir bersama kami di Marios Place Jakarta dan juga bagi Anda mitra perempuan yang ada di rumah ataupun ada di tempat kerja. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Tadi Uta Likumahua dan Tri Utami sudah membuka perjumpaan kita dengan suara merdunya dalam senandung lagu Kisah Kehidupan. Dan inilah program Perempuan Pilihan, sebuah acara yang akan mempertemukan Anda dengan sosok perempuan pilihan yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing. Iya, dan pada pagi hari ini kami memilih perempuan pilihan yang berprestasi di bidang olahraga. Dan kalau saya katakan jenis olahraganya adalah tenis, nah
Pasti sudah menimbulkan ide dong, siapa perempuan pilihan pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang petenis wanita Indonesia pertama yang menjadi petenis profesional, Yayu Basuki. Dan kehebatan dari Yayu Basuki ini adalah dalam waktu hanya 4 bulan saja, itu berhasil meningkatkan peringkatnya dari 200 dunia menjadi 50 dunia. Dan di akhir karirnya bisa sampai di 20 besar dunia, bukan main. Sangat luar biasa dan itu semua karena kemauan juga kerja keras yang sudah ditekuninya selama bertahun-tahun menjadi petenis dan akhirnya membuat dia menjadi petenis kebanggaan Indonesia, bahkan menjadi salah satu petenis terbaik di Asia. Wow, Yayu Basuki, sudah lama sekali kita tidak mendengarkan kabar terbarunya dan sekarang kami akan menghadirkannya sebagai perempuan pilihan dan nantikan kehadirannya setelah pesan-pesan berikut ini. Mitra perempuan, perempuan pilihan kembali hadir ke hadapan Anda dan kali ini akan menghadirkan sosok Yayu Basuki. Siapa yang tidak mengenal Yayu Basuki? Tapi di sini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh lewat tayangan berikut ini. Kali ini kami menampilkan perempuan pilihan dari dunia olahraga, Yayu Basuki, seorang atlet tenis ternama di Indonesia, bahkan tingkat dunia. Siapa yang tak mengenal prestasi atlet perempuan satu ini? Ia memiliki banyak piala penghargaan atas perjuangannya sebagai petenis. Dialah perempuan Indonesia pertama yang masuk 8 Club, sebuah lembaga yang menampung para alumni 8 besar turnamen tenis akbar Wimbledon. Dan kemudian menancapkan namanya sebagai petenis peringkat 19 dunia. Perjalanan prestasi pasti akan melewati masa-masa manis dan pahit. Begitupun dengan Yayu. Tetapi ayahnya Budi Basuki, pelatihnya di masa kecil, yang kemudian menjadi supporter utamanya, membekali Yayu dengan berbagai nasihat. Satu nasihat yang selalu ia ingat adalah bahwa menjadi pohon yang tinggi itu ada risikonya. Tetapi lebih baik menjadi pohon yang tinggi daripada menjadi rumput. Dikatakan Yayu, salah satu beban yang sudah menjadi risikonya adalah karena peringkat dunia yang pernah diraihnya. Kalau kita nggak bisa mengatasi harian ya kehidupan kita, itu kita bisa stres terus terang. Dari faktor kelelahan itu kita bisa stres. Kenapa? Apa yang saya lakukan, saya berkecimpung di top, kita bisa katakan top 20 ya. Dari pemain top 20. Saya memang peringkat paling tinggi 19, tapi saya selalu berkecimpung di top 20 itu. Pemain-pemain yang berada di dalam top 20 itu udah tidak bisa disamakan dengan pemain kelas top 100 ataupun top 50. Jadi di situ kita otomatis lebih lelah. Kita main lawan mereka, kompetisi lawan mereka setiap harinya itu lebih lelah daripada kok kadang-kadang kita ketemu pemain yang masih peringkat 100, kita masih bisa napas ibaratnya. Kalau orang bilang masih bisa napas, tapi kok udah selalu kompetisi dengan pemain yang di dalam top 10 terutama, itu nggak mungkin, kita napas pun ibaratnya udah nggak mungkin gitu. Karena begitu kita kendor sedikit udah lewat gitu. Kalau memang pada saat kondisi kita prima, ya saat ini kita pengen menang, ya saat ini harus kita lakukan gitu. Yayu adalah perempuan yang tertempa oleh lapangan tenis, yang menjadikannya sebagai sosok yang mandiri, berjiwa sportif, dan tidak mudah putus asa. Berbagai prestasinya telah menjadi kebanggaan banyak orang. Saya merasa bahwa Yayu adalah seorang yang punya karakter ya. Dalam arti dia punya sifat yang tegas, terus punya dedikasi yang tinggi dia, terus orangnya sangat disiplin saya lihat. Dan saya lihat kalau dia ngerjakan sesuatu dia biasanya nggak pernah ragu-ragu gitu. Jadi dia selalu
berusaha yang terbaik kayak Ya, begitu. kalau saya melihat dia sebagai seorang olahragawan ya dia seorang atlet yang luar biasa ya, dan sebagai pribadi ya dia seorang pribadi yang bagus, seorang pribadi yang punya suatu komitmen yang tinggi dan juga punya suatu kepedulian terhadap lingkungannya yang dalam hal ini ya komunitas olahraga itu sendiri. Jadi dia orang yang baik. Nah, saya melihat dengan pribadi yang sekarang sudah sangat bagus karena dia sebenarnya orang besar tetapi dia cukup rendah hati. Prestasi demi prestasi telah dicapainya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai petenis profesional pada tahun 1999. Sesuatu yang membuat saya give up dari tenis ini itu ya salah satunya yang tadi saya bilang, satu tingkat daripada kelelahan yang sangat tinggi, kedua kejenuhan, ketiga pun juga faktor daripada pressure ya. Kita pun tidak memungkiri, bayangin saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun saya berhadapan dengan suatu pressure yang tinggi. Jadi itu pun buat saya kan ada batasnya ya, kita kan manusia itu ada batasnya juga gitu loh. Itu saya alami cukup ini. Di sisi lain juga saya ini sudah menjadi seorang istri, gimana pun saya udah bersuami, saya sampai kapan saya akan bermain sampai, nah akhirnya event terakhir yang waktu itu saya putuskan, saya decide itu tahun 98, akhir 98 itu saya main Asian Games. Saya bilang sama suami saya, ke Mas Heri, saya bilang kalau saya juara di Asian Games ini, juara ngambil di tunggal, saya kayaknya akan mengundurkan diri, saya bilang. Mungkin terakhir di Australian Open tahun 99 itu. Meski begitu, Yayu tidak total berhenti. Ia mengaku ingin tetap berprestasi dengan caranya sendiri. Ia memberi perhatian penuh pada pemain-pemain muda yang berbakat dan berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, Yayu mulai melirik aktivitas lain di luar dunia olahraga. Salah satunya kegiatan itu atau usaha ini itu nggak jauh-jauh, mungkin nggak jauh dari satu, nggak jauh dari tenis, dan kedua juga nggak jauh dari olahraga. Jadi salah satunya bidang usaha tersebut pun mungkin suatu produk daripada suatu pakaian, atau juga kalau saya tadi bilang event, juga saya mengerjakan event organisatornya sebagai pengolah event. Mungkin terakhir saya lakukan di tenis kegiatan hemapiton. Ini tahun ini ada beberapa lagi yang saya mesti kerjakan untuk mengolah suatu event itu sendiri. Puluhan tahun mengatur diri di tengah jadwal yang padat, mengatasi masalah, dan bertemu berbagai orang dari berbagai kalangan adalah beberapa hal yang diakuinya telah memberikan bekal hidup yang banyak. Baiklah hadirin dan mitra perempuan, kita sambut kedatangan perempuan pilihan pagi hari ini, Yayu Basuki. Ya, ini dia Yayu Basuki, salah satu petenis atau juga olahragawan besar yang dimiliki oleh Indonesia. Dan inilah penghargaan dari perempuan pilihan atas dedikasi dan kerja keras Mbak Yayu Basuki selama ini. Terima kasih banyak Mbak Dan Yayu. semoga kerja keras Mbak Yayu ini bisa memberikan inspirasi bagi mitra perempuan di Indonesia. Baik mitra perempuan, kita
kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan Mbak Yayu Basuki, tapi tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Mitra Perempuan, kami telah kembali masih di Marios Place, dan untuk Anda yang baru bergabung dengan Perempuan Pilihan, pada pagi hari ini kami menampilkan Ibu atau Mbak Yayu Basuki. Mbak Yayu, saya mau tanya nih, Mbak Yayu bisa nggak menyebutkan sepatah atau 2 patah kata yang menggambarkan diri Mbak Yayu? Ada 2 ya. Satu mungkin komitmen dan dedikasi. Kedua, tidak pernah menyanyiakan kesempatan. Tidak pernah menyanyiakan kesempatan. Ini secara filosofi terdengar gampang ya, artinya dedikasi, konsekuensi sama tidak menyanyiakan. Tapi untuk menjalankannya seperti apa Mbak? Saya yakin pasti seperti apa yang Mbak Yayu tadi katakan, bahwa ada tekanan, ada batas-batas yang kita miliki sebagai manusia biasa gitu ya. Bagaimana cara Mbak Yayu bisa melewati semua itu setelah berapa tahun Mbak berkecimpung di dunia tenis itu? Dari kecil ya Mbak ya? Iya kan? Dari Mungkin bisa dibilang saya udah di traveling kira-kira 17 tahun ya. Saya juga bermain buat Indonesia ini selama 17 tahun. Membawa nama harum bangsa kita juga. Kalau dilihat-lihat atau mungkin dipikir-pikir, memang sebenarnya seperti tadi saya bilang bisa gila juga gitu ya. Karena dengan berhadapan dengan pressure yang begitu tinggi, setiap hari kan kita kompetisi. Itu tingkat kelelahannya sangat tinggi. Sebenarnya bukan mutlak dari fisik enggak, tapi justru dari mental. toughness-nya. Oke. Mbak Yayu, kan Mbak Yayu kalau biasa dalam olahraga orang mengatakan kalah dan menang itu biasa. Tapi mana yang lebih berbahaya untuk mental seorang olahragawan? Kemenangan terus-menerus atau kalah terus-menerus? Suatu kekalahan itu mungkin kita belajar dari awal ya. Kalau awalnya kita langsung menang kayaknya impossible juga ya. Seorang pemain pasti akan merasakan dari awal kita mengalami banyak kekalahan. Dari situ kita ditempa, mengalami banyak kekalahan, akhirnya kita mulai bisa merangkak dan mengambil hikmahnya. Sebenarnya di tenis bisa dibilang gimana ya, kok kita hidup secara internasional itu kan bisa dibilang salah satu glamor juga. Jadi itu sebenarnya cobaannya sangat banyak juga. Kalau kita mengikuti kehidupan itu, waduh. Jadi kalau dipikir saya juga nggak tahu ya gimana cara mengatasi. Itu iya. anginnya ya, kenceng banget kalau ada di Ada atas. pohon tinggi banyak angin Iya, ya. semakin Oke, tinggi tapi sama. Mbak Yayu gini ya, selama perjalanan karir sebagai atlet gitu ya, ada saat-saat dimana yang Mbak Yayu merasa sangat down gitu, sangat butuh didukung, butuh diberi semangat. Itu kira-kira dorongan seperti apa, bentuk-bentuk semangat seperti apa yang bisa membangkitkan kembali tenaga-tenaga energi-energi positif di Mbak Yayu? Salah satunya terus terang aja waktu itu saya awal-awalnya ada pelatih dari Cekoslovakia ya. Setelah itu saya memang dipegang oleh suami saya sendiri ya Mas. Sebelum itu juga sebenarnya pengertian daripada seorang pemain dengan pelatih itu mungkin bisa dibilang hubungan atau keeratan ya, hubungan antara pemain dan pelatih itu sangat-sangat diperlukan. Jadi karena kalau kita satu sama lain saling jalannya masing-masing itu nggak akan ketemu. Jadi gimana pun seorang pelatih itu wajib benar-benar mengetahui ada apa dengan pemainnya. Mungkin lagi ada problem, mungkin ada kali ini kenapa dia mainnya kok nggak seperti biasanya ya, mungkin lagi down apa. Di situ kita dibutuhkan keterbukaan daripada seorang pemainnya. Jadi Di situ- melatih bukan hanya dari sisi teknis, Betul, tapi juga iya. sisi psikologisnya Iya, ya, iya. menjadi teman curhat mungkin. Betul, ya. Nah sekarang kan Mbak Ayu kan nggak mungkin jauh-jauh dari dunia tenis kan, pasti juga membina atlet-atlet muda. Apakah juga seperti itu yang diterapkan Mbak Yayu? Insya Allah. Jadi apa yang telah saya lalui selama puluhan tahun itu juga mungkin saya ingin menerapkan kepada atlet didik saya, yang dimana paling tidak kita harus punya salah satunya karakter di dalam lapangan. Juga selain selain berkarakter, kita juga intelijensinya juga kita harus perhatikan betul kan. Maka dari itu saya cenderung atlet saya juga tetap harus sekolah gitu loh. Sekarang kalau atlet kita juga
pemain kita mungkin ya maaf aja mungkin agak terbelakang. Jadi kan Daya nggak tangkap tahu. ya, daya Jadi tidak tangkapnya harus hanya bagus. Cara melulu soal implementasinya fisik itu, ya, ya. tapi Ya, untuk penerapan aplikasi teori-teori tersebut juga perlu dukungan Iya. dari pola pikiran Ya, juga selain ya. itu memang juga ada kan kita kasih masukan match strateginya, juga dari analyze-nya dari permainan lawan itu. Nah, Sebenarnya kalau- banyak sekali yang bisa. Kalau ini. mental, banyak pemain atau atlet itu yang jago, tapi kalahnya hanya kesabaran dan Faktor mental, mental. ya, Itu betul. gimana cara Saya setuju sekali, terus terang aja kenapa salah satu kelemahan daripada atlet kita, saya bukan terus terang lagi bukan ini ya, atlet kita atau dari Indonesia ini salah satu faktor kekurangannya adalah mental stasiunnya. Jadi kita ini terbiasa dari kecil gini, tidak diterapkan nih saya dimasukin atau mulai main tenis karena diterapkan dengan bola bahwa saya akan hidup dari tenis. Itu rata-rata atlet di kita itu rata-rata untuk kegiatan dulu, untuk supaya dia punya aktivitas. Jadi bukan fokus lain. utamanya. Kalau di luar itu kan langsung nih saya mau anak saya main, saya ingin berprestasi. Oke. gitu. Sebutkan satu orang yang paling berjasa dalam perjalanan karir Mbak Yayu di tenis. Ada beberapa sebetulnya ya. Mungkin udah pasti orang tua, udah yang pertama. Karena tanpa bantuan orang tua itu impossible Iya. semuanya. Berikutnya. Lalu juga ada Ibu Min Gondowijoyo almarhumah yang banyak berjasa buat saya pribadi. Juga udah pasti suami saya. Oke. Itu nggak jauh-jauh ya kayaknya ya. Kayaknya pengen denger itu deh. Baik Mbak Yayu dan mitra perempuan semua, kita masih akan menggali lebih jauh pengalaman dan juga seperti apa Mbak Yayu Basuki. Tetapi tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baiklah mitra perempuan, kami bergabung kembali dalam Perempuan Pilihan dan masih semakin asik ngobrol dengan Mbak Yayu Basuki. Ternyata dia punya sekali banyak sisi-sisi yang perlu diceritakan dan yang sebenarnya nggak pernah kepikiran sama kita bahwa menjadi atlet itu sebegitu sulit dan berapa beratnya. Nah, saya pengen tahu nih Mbak Yayu ya, selama perjalanan bertanding ini ketemu dengan berbagai petenis internasional, siapa sih petenis yang paling berkesan gitu? Yang punya kesan-kesan berbeda dengan yang lainnya? Mungkin saya kasih example ini aja ya. Contohnya dari satu turnamen ya, yang dimana saya main di Virginia Slim Los Angeles. Itu salah satu turnamen kategori tier 2 yang cukup besar. Yang dimana dari turnamen itu saya mesti berhadapan 4 daripada 3 diantaranya tuh pemain daripada top 15. 2 diantaranya Siapa top aja 2. tuh? Jadi di situ saya bilang sangat tough tadi. Salah satunya mungkin bisa masih kita dengar Lindsay Davenport Iya. yang saat ini masih Iya, masih aktif ya? berprestasi, Iya. aktif, Jadi di situ benar-benar buat saya itu suatu apa ya? Saya pikir ini terpaan atau Tantangan benar-benar, berat. Ya, drawingnya sangat tough bener buat saya terus terang. Karena first round saya udah harus menghadapi Mary Jo Fernandez yang saat itu peringkat 9. Oke. Babak keduanya saya langsung ketemu Lindsay yang dimana peringkatnya dia peringkat 4. Jadi saya bilang gila juga saya Berat ya, perjalanan langsung sampai dapat semifinal. peringkat atas Tapi ya. alhamdulillah aja saya walaupun memang belum sampai ke tangga juara, saya sampai di semifinal kali itu. Oh, Itu suatu bukan prestasi yang main. luar Ya. biasa Semifinal. bisa melewati mereka semua kan Mbak. Jadi itu sangat berkesan sekali. Tapi Oke. kalau yang idola atau mungkin yang Mbak Yayu Pemain pikir, yang paling berkesan. kayaknya Itu siapa? Salah satu pemain idola saya yaitu Steffi Graf. Komitmen dia terhadap tenis dia tunjukkan betul bahwa dia Baik. seorang profesional. Baik. Oke. Oke, sekarang saya beri kesempatan mitra perempuan yang hadir di sini yang ingin bertanya. Silakan siapa? Oke, langsung Ibu. Ibu. Ibu siapa, Bu? Saya Ciko. Selamat pagi Mbak Yayu Basuki. Mbak Yayu kan pernah terkenal di luar negeri. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Mbak Yayu, apakah masyarakat Indonesia cukup menghargai seorang atlet seperti di luar negeri? Baik, terima kasih Bu. Tanya kayaknya bagus sekali ya. Pertanyaan makasih, Bu bagus Joko. sekali. Gimana Mbak Yayu? Sangat bagus sebenarnya ya. Kalau ini dari segi pandang saya ya, penghargaan terhadap atlet itu masih jauh saya bilang. Kenapa ya?
Karena sekarang nggak usah jauh-jauh apa yang saya alami sekarang deh ya. Terus terang aja 17 tahun saya mengabdi buat Indonesia. Tapi toh juga masa depan itu kita sendiri juga yang nyari kan. Saya mesti ngapain? Saya mau bikin sekolah tenis atau saya mau bikin suatu usaha. Apa itu ada bantuan atau paling tidak sumbang saran atau apa gitu ya dari apa entah induk organisasi atau pemerintah itu ya enggak juga gitu. Jadi saya bilang ya kalau kita bandingkan dengan luar negeri sebetulnya jauh sekali ya. Oke Mbak Yayu, berikutnya ini ada seseorang yang ingin Tamu menyapa Mbak Yayu. Khusus kami datangkan. ingin Ya, kita menyapa dengarkan Mbak Yayu. suaranya. Halo Hani Wah, loh. iya, Siapa? Aduh. Ah itu di sana. Aduh, kamu bisa datang juga gitu. Tepuk tangan buat Mbak Waya. Silakan Mbak, berdiri Mbak. Kita pengen lihat. Aduh ini sahabat kentalnya Mbak Yayu. Sahabat kental ya. Gimana Mbak selama bersahabat dengan Mbak Yayu, kesan-kesannya dan apakah ikut menjadi tempat curahan hatinya Mbak Yayu pada saat sedang tercapai kelelahan? Oh pokoknya sama Yayu tuh seru deh karena kebetulan kita berdua hobinya sama gitu ya. Suka nonton, pokoknya musik apa semua kalau udah suka satu film pasti nontonnya berkali-kali. Saya mau tanya, Mbak Yayu ini sebenarnya orangnya kayak apa sih? Aslinya itu kayak apa? Yang kita lihat kan hanya di lapangan. Jangan buka kartu ya. Boleh di sini aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Saya ini jamin nggak apa-apa, selamat kok. Nggak, yang pasti Yayu tuh orangnya care banget sama temen ya. Dan sekali-sekali anaknya suka iseng sih. Sedekat apa sih persahabatan Mbak Waya dengan Mbak Yayu? Pokoknya kita bersahabat tuh enjoy aja ya. Dan apa namanya, walaupun dulu itu kita sama-sama, saya juga bekas pemain, sama-sama Yayu, kita dari junior gitu sama-sama, jadi sama. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Waya. Tepuk tangan. Sukses ya. Oke, senang ya punya satu sahabat yang Ini teman bisa seperjuangan juga ya. teman perjuangan juga ternyata. Tapi kayaknya ada satu orang yang mendukung perjuangan dari Mbak Yayu juga nih, kita terima dia. Teleponnya, oke. Telepon ya, nggak bisa datang tapi mungkin telepon. Halo. Halo. Halo, Ya, silahkan menyapa Yayu. Langsung saja Basuki. Pak. gimana? Langsung aja Pak, sudah ada Mbak Yayu mengucapkan sepatah dua patah. Ya, saya. Ayo, manggilnya sayang loh. Ayo siapa? Udah ada sayangnya. Iya Pak. Ya, selamat deh, kamu masih bisa berbuat di negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau dulu kamu menjadi pemain tenis yang baik, sekarang ini bisa mencetak petenis-petenis muda yang baik yang akan bisa mengganti nama. Terima kasih insya Allah Pak. Ya, itu harapan saya begitu saja deh. Iya. Aduh, Bapak boleh kasih bocoran? Oke. Bapak sebentar dong Pak, jangan oke-oke dulu. Katanya kalau Mbak Yayu salah melakukan pukulan atau melakukan kesalahan di lapangan langsung melihat ke Bapak gitu, mencari Bapak gitu, betul nggak Pak? Ya, waktu masih kecil itu. Oh masih kecil, ada kebiasaan Ya. lain nggak Pak? Kalau saya lihat dia malah jelek. Karena kalau salah mukul takut dimarahi. Tapi kalau ibunya yang lihat malah baik. Oh, Karena gitu. ibunya selalu memberi motivasi. Yayu ini maunya keras. Walaupun kalau umum mengatakan salah, kalau dia prinsip betul, dia akan membantahnya. Kebiasaannya itu. Jadi dia percaya pada prinsipnya dia sendiri. Baik. Terima kasih Bapak. Itulah tadi Bapak Budi Basuki. Terima kasih, Bapak. Tepuk tangan. Terima kasih Itu- banyak, dan tadi Mbak Yayu sedikit bicara sama saya bahwa dukungan dari orang tua itu sangat-sangat besar ya Mbak ya. Selain dari spiritual, artinya mendorong secara semangat, juga ada hal-hal yang lain yang sangat membuat prestasi Melatih Mbak. juga ya, melatih. Banyak sekali ya sebenarnya selain memotivasi udah pasti yang paling berat itu kan finansial. Bagaimana kita mungkin saya ingat mungkin bagaimana orang tua saya nggak ingat berapa orang tua saya mengeluarkan biaya buat saya Oke. gitu. Mbak Yayu, mungkin Mbak Yayu ingin mengucapkan terima kasih. Boleh langsung biar dilihat oleh Bapak di layar televisi. Lihat ke sana Mbak. Pak, terima kasih sekali atas
dedikasi yang udah diberikan, dan udah pasti saya sebagai anak nggak bakal bisa melupakan. Terima kasih Pak, jaga Ibu baik-baik. Aduh, tepuk tangan untuk Yayu Basuki. Ya, suatu prestasi yang besar itu tidak bisa tercapai tanpa dukungan penuh dari lingkungan terdekat ya Mbak ya. Jadi memang bukan hanya kita tidak bisa meminta menuntut banyak terhadap satu orang saja kepada atletnya saja, padahal orang di belakangnya pun sangat berandil besar dalam prestasi yang bagus ini. Baik, mitra perempuan, kami masih akan menggali lagi sisi-sisi dari Yayu Basuki, tapi tetaplah bersama Perempuan Pilihan karena kami akan segera kembali.